Ada tanda. Udah? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok 5 akan menjelaskan tentang laporan arus kas perusahaan dagang. Di sini anggotanya ada Gama Arif Cadia, Salsabila Andini, juga Naila Hedalowis. Yang pertama ada definisi dagang. Nah, di sini dagang merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, yaitu jual beli, niaga, dan niaga dagang. Lalu ada pengertian dari perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ialah industri yang aktivitas pokok bidang usaha merupakan membeli barang daripada menyuplai kemudian mendagangkan lagi kepada pelanggan, tetapi tidak membarui bentuk barang yang akan dijualnya. Siklus akuntansi perusahaan dagang ini terdiri dari 3 media. Lalu ada laporan keuangan. Selanjutnya ada definisi dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja suatu keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawair, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Selanjutnya, ada jenis-jenis laporan keuangan. Untuk jenis-jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan modal, yang ketiga ada laporan neraca, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan laba rugi itu digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan maupun kerugian dalam periode tertentu. Nah, lalu berikutnya adalah contoh dari laba rugi. Nah, perusahaan yang kami ambil adalah PT S Hardware Indonesia Terbuka. Dan ini adalah contoh laba ruginya. Ini adalah contoh laba rugi konsolidasian yang artinya perusahaan-perusahaan cabangnya juga diambil. Nah, berikut laba rugi adalah sebuah laporan yang artinya dia akan mengurangi pendapatan dikurang beban-beban agar muncul laba bersihnya. Lalu berikutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ialah laporan yang nantinya modal akan dikurangi dengan kerugian ataupun dengan price. Nah, berikut adalah dari perusahaan yang sama, yaitu PT AS Hardware Indonesia Terbuka. Selanjutnya adalah laporan neraca, digunakan untuk mengetahui tentang aset dan liabilitas sebuah perusahaan. Perusahaan yang kami ambil adalah perusahaan go publik, yaitu PT Hardware yang dia juga konsolidasian, artinya semua cabang juga diperhitungkan. Nah, di sini ada aset lancar, aset tidak lancar, lalu ada juga liabilitasnya. Lalu juga nanti ada saldo, kas dan setara dengan kas, dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah laporan arus kas. Arus kas ini digunakan untuk melihat pergerakan kasnya. Ini dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi berisi soal biaya-biaya yang langsung berkaitan erat dengan operasi sebuah perusahaan. Misalkan ada penerimaan, pembayaran, lalu adalah arus kas bersih dari operasi itu, jumlah dari penerimaan dan pembayaran. Nah, lalu berikutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas yang dinilai dari investasi-investasi apa saja yang dibeli ataupun dijual. Seperti ada perolehan properti investasi, aset tetap, terus penjualannya. Lalu berikutnya adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu
bersumber dari uang yang berasal dari modal ataupun nanti dari saham dan dapat dikurangi oleh prive. Nah, contohnya seperti saham treasury, pembayaran kepada pihak berelasi, misalkan para investor, lalu para pemegang saham, lalu ada pembayaran utang bank, penerimaan utang bank. Nah, lalu totalnya menjadi arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan. Selanjutnya, nah ini jadi ada laporannya dan totalnya. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Kami mengambil dari web KBBI, lalu ada beberapa jurnal yang diambil dari Google Scholar. Segini saja dari kelompok 5. Maaf bila banyak salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.